Sahabat cendekia, Bali saat ini sangat membutuhkan petani-petani muda yang memiliki kompetensi yang kuat, yang bagus, dan memiliki dedikasi dan komitmen untuk memajukan pertanian Bali. Saat ini ada sebuah tempat yang namanya Agro Learning Center di bawah Yayasan Tamiang Bali, di bawah kepemimpinan atau pengelolaan oleh Insinyur Nyoman Baskare MM. Tempat ini sekarang menjadi tempat praktek mahasiswa-mahasiswa pertanian yang ada dari kampus-kampus yang ada di Bali. Mereka di sana bisa belajar tentang cara bertani, bagaimana mengelolanya, bagaimana merawatnya, kemudian menghasilkan produk-produk yang bermutu yang bisa diserap oleh pasar. Hari ini kita berbincang dengan Pak Baskare. Apa kabar, Pak? Baik. Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Bas, bisa cerita bagaimana asal-muasal ALC, Agro Learning Center ini menjadi tempat praktek kampus Merdeka belajar bagi mahasiswa pertanian di Bali? Baik, terima kasih. Sebetulnya berawal dari sebuah ide, keterpanggilan untuk berbuat sesuatu pada dunia pertanian. Karena saya basicnya orang pertanian. Saya melihat dunia pertanian ini sudah terlalu lama diabaikan. Sudah terlalu lama juga tanpa keberpihakan dari pemerintah secara sungguh-sungguh. Terbukti hingga saat ini anggaran untuk mendukung pembangunan sektor pertanian ini masih di bawah 2%. Ini serius sekali masalahnya. Mengapa serius? Karena dunia, termasuk juga Indonesia, termasuk juga Bali, sedang berhadapan dengan krisis pangan yang luar biasa. Jika ini tidak disikapi melalui suatu keberpihakan nyata, baik oleh pemerintah, dunia kampus, dunia industri, maka krisis pangannya akan menjadi suatu ancaman serius. Kita sering dengar sebuah tagline, no farmer, no agriculture. No agriculture, no food. No food, no life. Nah, inilah menjadi suatu inspirasi bagi kami untuk berbuat sesuatu. Nah, di era munculnya COVID ini, cita-cita yang sudah lama kami pendam, kami sudah pernah membuat Green Academy di Wilayah Batu 2006 silam. Itu kami wujudkan kembali. Terbentuklah Agro Learning Center yang posisinya sebagai katalisator untuk mempertemukan berbagai pihak stakeholder, menyatukan diri dalam sebuah visi menjawab tantangan akan krisis pangan ini. Jadi ini kemudian kita terus-menerus diskusikan dengan teman-teman dari birokrasi, terutama dari dinas-dinas terkait di Kota Denpasar, di provinsi. Kami juga terus-menerus melakukan interaksi dengan dunia kampus melalui teman-teman dosen dari berbagai kampus, mulai dari UNUD, para guru besar datang ke Agro Learning Center, kemudian Warma Dewa sudah sejak lama, lalu ada Universitas Mahasiswati, ada lagi kampus-kampus yang lain sekitar 7 kampus, bahkan dari luar negeri, Jadi kita menyatukan diri dalam visi ini, menjawab bersama, bersinergi, berkolaborasi, menjawab masalah ancaman krisis pangan ini. Nah, itu kurang lebih. Itu visi dari ALC. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang belajar di situ, apa yang mereka dapatkan di situ dan apa yang ALC berikan kepada mereka untuk suatu saat nanti terjun ke masyarakat sebagai petani modern, misalnya petani muda. Sebelum saya menyampaikan manfaat apa yang diterima oleh kalangan dosen, kalangan mahasiswa yang akan praktek lapangan di ALC adalah kami dengan terus-menerus berinteraksi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kalangan swasta. ALC mempunyai fasilitas yang memadai, bahkan lebih dari kampus-kampus yang ada, berupa fasilitas untuk belajar pertanian melalui konsep yang konvensional sampai pada modern. Yang kedua, kami di ALC memberikan kesempatan bagi dosen untuk mempraktekkan ilmu pertaniannya. Demikian juga membimbing mahasiswanya untuk tidak ragu berbuat salah tentang dunia pertanian, karena pertanian itu kan applied science. Jadi 30% saja teori, 70%-nya adalah praktek. Jadi yang namanya kampus pertanian itu harusnya memang tidak ada di gedung mewah, tapi dia justru ada di tengah sawah. Oleh karenanya saya memperkenalkan konsep sawahku sekolahku, sawahku laboratoriumku. Jadi manfaatnya apa bagi mahasiswa? Dia akan mengenali secara nyata
ilmu yang dia sedang pelajari, baik di bidang pertanian peternakan, budidaya ikan, aneka ikan, mulai dari proses pembibitan sampai pembesaran, demikian juga ayam, demikian juga tanaman-tanaman yang lain, hortikultur yang lain, itu belajar secara merdeka. Mereka bebas bereksplorasi dan tidak takut salah. Konsepnya mereka betul-betul belajar, mulai dari mengenali benih, membuat bibit, kemudian merawat bibit itu, mengawasi bagaimana pertumbuhan bibit itu, lalu membuat analisis-analisis. Lalu secara real, mereka akan betul-betul dasolen dasainnya nyambung di situ. Kedua, teman-teman mahasiswa, termasuk dosen, mau yang S2 bahkan mau yang S3, bisa menjadikan tempat kami sebagai tempat riset yang murah. Tapi murah tidak berarti murahan. Karena segala fasilitas, baik melalui ruang diskusinya, kemudian ruang-ruang praktiknya, fasilitas pendukungnya itu relatif semua ada. Bahkan parkirnya pun sangat siap. Jadi hari ini ada setidak-tidaknya 20 mahasiswa dari 4 prodi itu udah praktek lapangan 20 SKS 1 semester di tempat kami. Dari mana aja? Satu kampus pertama adalah dari Warmadewa yang mengirim kurang lebih 12 mahasiswa yang sifatnya reguler. Ada juga masyarakat komunitas pencinta pertanian dari berbagai desa. Sekarang ada mahasiswa yang stay di Agro Learning Center. Apa yang mereka dapat? Satu, mereka nggak perlu kos. Ya, jadi itu logistiknya kami tanggung karena kami tahu kondisi mereka. Kedua, kami juga terbantu. Kebun kami dia yang kelola. Lalu dia dapat praktik tiap hari kan? Tiap hari. Jadi sebetulnya dia tuh learning by process itu berjalan dan nggak ada alasan buat mereka tuh sampai kelaparan. Kenapa? Semua sayur sudah mereka bisa kelola sendiri. Tinggal yang dia perlu mungkin beli minyak ya sama garam. Ikan sudah ada, mereka mau ikan apa saja. Ada kolam. Kita ada kolam lele, mulai dari pembenihan sampai pembesaran. Kita juga ada nila, kita ada kandang ayam untuk petelur, pedaging. Jadi sebetulnya sayur mayur sudah dari mulai teknologi yang sederhana sampai mengarah kepada yang semi katakanlah berteknologi tinggi gitu. Ada teknologi-teknologi baru yang ditawarkan di IELTS itu kepada mahasiswa. Selain yang mereka dapat di kampus misalnya, selalu ada update tentang teknologi karena ilmu teknologi itu kan selalu berkembang. Sumber dari inovasi ini bukan dari kami. Datang dari para dosen-dosen yang sedang mencoba ilmunya, temuannya. Dia praktek di situ. Ini kan selama ini stuck di kampus kadang-kadang. Dosen punya keahlian, punya hasil penelitian yang luar biasa, tapi akhirnya setelah hasil penelitian yang digeluti sekian lama, menjadi buku yang nggak jelas. Nah, di IELTS lah tempatnya mereka untuk melakukan eksplorasi dirinya, hasil risetnya dengan mahasiswa. Jadi teknologi terus berkembang. Bahkan kami mengundang berbagai pihak, mulai dari BI, saya ajak duduk bersama. Ayo Pak, karena program belajar merdeka, kampus merdeka ini nggak bisa hanya oleh mahasiswa di kampus atau perguruan tinggi. Keberpihakan nyata pertama harus dari pihak pemerintah. Dari pemerintah, harus itu. Apapun bentuknya, mulai dari anggaran yang memang memadai, at least di Bali kita bicara 5%. Kemudian CSR dari dunia industri pariwisata yang memang banyak menikmati subsidi dari petani sehingga dia banyak dapat kunjungan. Ini harus terlibat. Jadi boleh dikata IELTS itu adalah the connecting people. Kita ini katalisator yang menghubungkan satu pihak dengan yang lain. Yang berikutnya, dengan adanya sesuatu yang boleh dikata inovasi di IELTS yang didukung oleh kementerian, kementeriannya tidak satu. Apa aja ada Kementerian Pendidikan, Menristek ada Kementerian Perikanan dan Kelautan terlibat di sana. Kemudian tanaman pangan. Kami undang. Kami tidak berpikir mereka akan memberikan apa tidak, tetapi wajib kami melaporkan kami sedang berbuat ini. Bahkan tempo hari kita ada ketemu Pak Mahfud dalam sebuah dialog nasional, meskipun primnya adalah tentang kebangsaan, tapi menurut saya masalah kebangsaan adalah kedaulatan pangan. Saya sampaikan tujuan saya apa? Agar IELTS terus-menerus konsisten, terus-menerus juga
bersinergi dengan berbagai pihak sehingga kita semua di Republik ini benar-benar bisa menjadi penggerak dunia pertanian menuju Indonesia berdaulat pangan. Apa maksud saya? Setelah program ini menjadi program rintisan yang layak diadopsi, maka ALC akan menunjuk mitra-mitranya yang lain. Misalnya akan membuat ALC Pamen Academy di Buleleng. Di Buleleng misalnya. Kemudian Juru Guru akan membuat Pamen Academy di kebun beliau. Kami ALC akan merekomendasi berbagai pihak, baik dari pemerintah, birokrasi dan pejabatnya, para pencinta dunia agro, dan yang tidak kalah penting adalah dunia kampus, agar kampusnya itu ada di lapangan, bersinergi. Apakah beliau akan menjadi pendamping, kayak gitu ya, pendamping para mahasiswa, warga, pentekun dunia pertanian, para birokrasi juga terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program itu. Dan yang tidak kalah penting adalah aspek pasar, siapa yang harus memegang. Jadi saya menyebutnya, inilah kita sebut dengan link and match. Link and match, ya. Dan ini sangat mungkin terjadi. Kamilah menjadi perintisnya. Harapannya setelah ini menjadi sebuah formulasi, katakanlah tidak ideal, tapi menuju ideal. Karena di setiap ALC yang akan kita kembangkan itu menyesuaikan dengan potensi dan titik ungkit yang ada di sana. Kami tugasnya adalah sebagai connecting people, gitu kurang lebih. Nah, berarti mahasiswa yang nanti dihasilkan di situ tentu punya kemampuan yang jauh lebih tinggi ya, karena dia dapat teori di kampus, kemudian prakteknya langsung di situ. Dan mereka nanti bisa jadi mengembangkan juga di daerahnya masing-masing sesuai dengan ALC itu, Pak Bas. Salah satu, kalau kita bicara visi dari ALC kan adalah terwujudnya petani sejahtera. Kemudian misinya adalah salah satunya adalah membangun sumber daya manusia bidang pertanian berkompetensi, profesional, dan berbasis kearifan lokal. Ini penting banget karena Bali mempunyai kearifan lokal yang luar biasa dalam konteks pertanian. Nah, saya 2 hari lagi akan jadi salah satu narasumber bicara tentang membangun sumber daya manusia pertanian yang berkompetensi dan profesional serta berkearifan lokal. Itu saya membuatkan tersendiri klausul dan modulnya dan mengajak semua peserta mulai dari Bapak Ibu dosen itu merumuskan bersama. Saya nggak berteori, tetapi saya mengajak mereka, ayo bikin formulasi bagaimana konsep membangun sumber daya manusia itu, mulai dari membangun karakternya harus seperti apa? Karakter petani itu harusnya seperti apa? Petani di Bali, walaupun dia tidak akrab dengan istilah THK, tetapi dia lakukan. Kemudian kalau kita bicara tentang karakter yang lebih kepada behavior, kita di Bali mengenal namanya Tri Kaya Parisuda, berpikirlah yang baik, berkata yang baik, berbuat baik. Ini kita kompilasi di dalam pembangunan karakter, lalu ditambahkan. Lalu karakternya dikombinasi kemudian dengan edukasi dan learning center menuju apa? Life skill. Jadi kalau orang life skillnya bagus, tetapi tidak diberikan namanya karakter yang bagus, proses edukasi ini bisa jadi destroyer nih. Nah, kemudian kita combine lagi dengan agar dia menjadi seorang entrepreneur. Pertanian itu adalah dua bidang pandangan kita tentang dunia pertanian. Pertanian sebagai sebuah way of life, sebuah pandangan hidup. Ini mulia banget. Lihat petani-petani itu nggak pernah gelisah, nggak pernah mengeluh. Setiap apa yang dia karyakan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi persembahan dia pada alam dan persembahan dia pada manusia. Itulah yang menyebabkan petani itu profesi mulia. Tapi jangan cuma dikasih tagline dia petani mulia. Petani mulia. Harus keberpihakannya nyata, beri kepastian. Kedua, saya mengarahkan mahasiswa itu agar menjadi petani yang mulia dalam bentuk apa? Agripreneur yang betul-betul ramah lingkungan. Kedua, saya mengajak mereka menjadi agripreneur yang sustain, yang benar-benar menerapkan karakter dengan berbasis kearifan lokal, dengan proses edukasi, learning proses yang sedemikian rupa, menuju goalnya apa itu tadi? Adalah sumber daya manusia Bali atau sumber daya manusia yang berkompetensi, yang profesional, dan berkearifan lokal. Dan kompetensi itu bukan tanpa sertifikat. Kami bekerjasama dengan lembaga kompetensi berstandar internasional. Mereka masuk ke sana. Sehingga yang akan menjadi alumni nanti bisa diterima di mana saja. Nah, ini penting entrepreneur ini. Sebab kalau orang pintar, orang cerdas, kan cenderung dia making money. Karena orientasi kapitalis itu adalah making money, tanpa berpikir apa efeknya. Kita bekali. You harus menjadi friendly entrepreneur.
dengan pilihan apa? Agriculturepreneur atau sociopreneur. Kalau dia akan mengarah ke tenopreneur. Inilah yang diperlukan ke depan. Dan ini yang memastikan segala sesuatu akan bicara sustain. Itu kurang lebih. Ya. Nah, untuk prospek jangka panjang nih Pak Bas, apakah ALC ini mendapatkan bantuan dari pemerintah? Apakah ALC ini sudah membangun kerjasama dengan kampus supaya program ini berkelanjutan? Atau jangan sampai nanti karena tidak ada sokongan dari pemerintah, tidak ada sokongan dari kampus, ini hanya dijadikan tempat belajar saja tanpa ada komitmen lebih lanjut. Ya, saat ini jujur ALC bagi kami masih cost center. Jadi yayasan masih boleh dikatakan 60% pembiayaannya ditanggung oleh yayasan. Syukurnya kami sekeluarga ada rezeki, itulah yang kami. Jadi kami korbankan kendaraan untuk bisa menghidupi. Untuk operasional gitu. Untuk operasional dari sejak awal, dan itu bagi kami sebetulnya dananya besar. Tetapi saya melihat dibandingkan dengan pengorbanan kami yang segitu, saya melihat wajah masa depan pertanian itu tergambarkan lewat senyum-senyum anak-anak muda yang datang ke ALC. Kedua, sejak dini saya mengatakan tidak mungkin ALC sendiri. Betul. ALC itu hanya sebuah lembaga kecil, hanya sebagai katalisator. Sejak awal akhirnya saya bicara kepada pemerintah, mulai dinas-dinas, PPL dari Kodam Denpasar rajin sekali. Bahkan mohon maaf dijadikan hub oleh mereka. Kedua, saya juga datang kepada Pak Wali Kota, walaupun Pak Wali Kota Denpasar belum pernah datang, mungkin kesibukan, tetapi istri beliau datang, ikut bersama-sama dengan mahasiswa, mulai dari menanam, lalu panen, sampai masak bersama-sama. Saya juga undang teman-teman BI, mulai dari pimpinannya Pak Trisno, dan deputy-nya datang. Buat saya, seorang pemimpin besar selevelnya beliau datang ke kebun yang sangat becek, sederhana itu sesuatu, berarti atensinya sungguh-sungguh. Nah, sayangnya dari provinsi belum ada yang datang. Ini buat saya masalah, sebab sebetulnya apa yang saya lakukan adalah bagian dari tugas pemerintah. Kan rakyat memberikan anggaran kepada mereka untuk berbuat sesuatu mensejahterakan petani. Mengapa kita sebut petani? Sekali lagi, mengapa juga harus berpihak? Karena daya tarik dunia pariwisata ini, Bali nggak lepas dari peran para petani yang menjaga keseharian hidupnya, bersahaja dengan kemuliaannya, menjaga kebudayaannya gitu ya, menjaga alamnya. Inilah daya tariknya. Lalu apa kontraprestasi dari pemerintah? Apa prestasi dari bentuk kontribusi dari teman-teman industri pariwisata? Bentuk terima kasihnya apa? Nah, Lingenmes-nya harus ada. Maksudnya apa Lingenmes? Disinilah bentuk kehadiran pemerintah membuat semacam SK gubernur misalnya. Hotel A membina kawasan subak binaan ALC misalnya, dengan menggunakan CSR-nya. Kami siap menjadi pendampingnya, mencarikan komponen-komponen yang mendukung CSR itu sustain bermanfaat. Sekarang belum ada. Kemudian kita membuat award, mana-mana hotel yang betul-betul friendly pada pertanian. Ini nilainya akan sangat tinggi bagi dunia wisatawan. Mereka akan sangat respect. Ini loh, semua hasil menu yang tersaji dan kalian nikmati adalah karya dari para petani-petani. Berikan fotonya, kami ada terlibat di sini. Kan keren tuh, dan tidak susah. Nah, saya justru melihat willingly-nya itu yang nggak ada. Saya udah bicara ke DPR bersama para senior ya. Maaf, pimpinan tertingginya hilang. Ketika kami kan sampaikan petisi kami, dia nggak pernah lanjutkan. Nah, menurut saya keliru. Jangan dilihat kami sebagai orang yang kritis tidak memberikan solusi. Kami sudah melakukan. Kenapa kalian diam saja gitu? Menurut saya keberpihakan ini adalah esensial, mutlak. Gitu. Oke. Nah, inilah sumbangsi ALC terhadap dunia pertanian yang bermanfaat buat dunia atau industri pariwisata. Tentunya pemerintah harus turun tangan, memberikan ulur tangan kepada program-program pengembangan pertanian dan juga memberikan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa pertanian yang akan menjaga kultural masyarakat Bali ke depan.
Kita tunggu action dari pemerintah dan uluran tangan dari pemerintah kepada badan-badan atau yayasan-yayasan seperti ini. Salam cendekia, sampai jumpa di sesi berikutnya.